Kebiasaan menunda ini sangat udah kebiasaan banget dalam masyarakat kita. Kenapa gue bilang kebiasaan menunda ini berdampak negatif? Karena ini menghambat perkembangan. Masyarakat kita tuh sebenarnya hidup itu zona aman, ngerti gak sih? Punya bisnis, udah jalan lama, terus pengennya nggak ada perkembangan, itu sebenarnya sih agak nggak kurang tepat lah ya, stagnan. Nah, memulai lebih awal itu lebih baik dibandingkan memulai entar-entaran. Saya memulai lebih awal lebih baik dibanding memulai ketika sudah menyesal. Itu nggak boleh. Contohnya adalah berinvestasi misalnya. Kita berinvestasi dari muda, misalnya dari umur 18 tahun gue udah investasi dalam lama dan sebagainya. Kita tahu nih pas umur 25 kita sadar, oh iya untung gue dulu investasi nih umur 25. Nah, masyarakat kita tuh seperti ini, dia nggak tahu apa sih itu investasi, ya gue belum belajar nih. Apa sih cara dapat uang dari pasar modal, gimana sih cara kembangkan uang segini jadi segini, itu teman-teman. Masyarakat kita itu orangnya tidak mau, biasanya ya kalau ada informasi baru nih, ada norma baru, biasanya nggak langsung terima, langsung skeptis dulu biasanya. Kita sering lihat videonya siapa ya, gue lupa tuh, ada pokoknya orang lah ya, dia kadang ngasih informasi begini dan sebagainya, tiba-tiba bener, nah itu orang udah percaya biasanya. Ini sering banget loh, kadang kita sering ngeliat postingan orang, dia ngasih informasi begini, terus tiba-tiba bukan kejadian, orang baru percaya. Itu ciri khas masyarakat kita biasanya. Dikasih tahu dulu, terus nggak percaya, baru pas kejadian langsung nyesel. Gimana bang kita tahu ini orang bener apa enggaknya? Nah ini baru penting. Bener atau enggaknya, kita validasi biasanya. Ya. Ada yang katanya 2030 mau krisis. Apakah benar mau krisis? Jawabannya nggak tahu. Karena nggak ada yang tahu. Kita bukan dukun. Bisa ngeramal. Caranya gimana? Kita baca. Kita pahami sistem makroekonomi. Kita belajar aset-aset high risk, Bitcoin, ya kan, saham, dan sebagainya. Kita pahamin sistem ini bekerja. Kita pahamin politik. Bukan berarti kita sok keren ya. Gue sini bukan temen-temen nyuruh sok keren buat gaya-gaya, bukan. Untuk belajar. Ketika kita memahami suatu sistem yang berjalan dalam masyarakat, semakin kita paham bagaimana dunia ini bekerja. Teman-teman paham ekonomi, tahu, paham politik, tahu, ya kan, belajar filsafat dari, oh, gue jadi tahu ya begitu ternyata gitu. Nah itu biasanya orang menunda, contohnya menunda investasi. Yang kedua, meremehkan waktu. Waktu itu bukan sesuatu yang murah. Waktu itu time is money. Ada yang bilang begitu. Time is a gold. Waktu adalah emas. Kenapa orang bilang waktu adalah emas? Emang waktu ini bisa jadi emas? Bukan. Disebut waktu emas adalah karena waktu itu memberikan kita proses yang lebih. Contohnya tadi, di awal gue nyebutin bahwasannya kita misalnya nyesel nih mau investasi, ya kan, karena kita udahlah nanti aja lah, kebanyakan taran-taran gitu kan. Waduh, kenapa gua nggak dari dulu investasi ya? Mungkin kan udah bertambah 10% misalnya. Itu jadi waktu itu teman kita, bukan uang kita, bukan teori yang ada di buku, tapi waktulah yang akan memberikan kita manfaat. Waktulah yang akan memberikan kita sesuatu yang mungkin kita belum paham. Kadang kita belajar teori doang, kita nggak tahu realitas seperti apa. Kita belajar ilmu ini cuman hanya pengertian-pengertiannya, kita nggak tahu seperti apa. Jadi teman-teman jangan sampai kita terjebak dalam situasi di mana kita paham secara intelektualnya, tapi kita nggak paham secara realitasnya. Itu nggak boleh juga biasanya. Nah, yang terakhir adalah biasanya langsung overthinking, nunda, gagal, overthinking biasanya, atau marah-marah, atau stres. Nah ini gue kadang ngerasain sendiri ya. Itu adalah kebiasaan masyarakat kita. Kalau yang terakhir ini penyebabnya biasanya karena lingkungan, tekanan dari lingkungan sosialnya, dan yang kedua mungkin dari usaha dia biasanya. Tapi kalau sini gue akan bahas dari usahanya dulu. Sering mendengar bahwasannya orang miskin malas, terus juga bodoh dan lain sebagainya, itu benar. Tapi nggak 100% benar. Ada kalau orang miskin yang rajin kerjanya, tapi emang mereka hidup dalam sistem yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, tidak memberikan ruang buat berkembang, tidak memberikan space
waktu atau space jeda untuk mereka mengembangkan atau compound ilmu yang mereka punya. Nah itu, jadi ini stigma atau sesuatu yang sering kita dengar di sosial media, ya kan? Jadi katanya orang miskin tuh malas dan lain sebagainya. Yang terakhir teman-teman adalah janganlah kita menunda, itu yang terakhir. Kadang kita mikir bahwasannya ada yang lagi rame sekarang itu kan, orang katanya 2030 mau ada krisis ekonomi. Gue nggak tahu sih, semoga nggak kejadian teman-teman. Kita itu pelajarin ya, jangan hanya oh krisis nih udahlah nyantai aja lah, kita masih punya yang di atas kok, kita ngandelin doa aja. Nggak gitu caranya, nggak hanya berdoa doang, tetap kita harus persiapan diri, kita belajar, kita pahami nih bagaimana ekonomi negara bekerja, bagaimana sistem ini berjalan, itu teman-teman. Nah, apakah benar 2030 krisis? Jawabannya nggak ada yang tahu. Jadi kita harus belajar dulu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga yang gue sampaikan video saat ini ya bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman jangan lupa, pesan gue adalah selalu jadi orang yang kritis. Dan yang kedua adalah jadikan time is money atau time is gold. Waktu adalah emas. Sekian dan terima kasih.